Di sini dijabarkan tentang bagaimana pentingnya bermain untuk anak-anak. Jadi yang bahkan kadang orang tua tidak tahu dan merasa bersalah karena tidak mengisi waktu anak-anak dengan les dan segala kegiatan lainnya yang menurut mereka bermanfaat. Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Pupu di Membaca Sampai Titik. Kali ini aku bakal nge-review buku lagi, tapi yang berbeda adalah aku bakal nge-review sekaligus nge-compare dua buku yang sudah aku baca sebelumnya. Jadi temanya adalah kali ini tentang parenting. Buku parenting yang ada di tangan aku sekarang adalah buku ini. Jadi yang pertama adalah ini dia, The Danish Way of Parenting, Rahasia Orang Denmark Membesarkan Anak. Ini dia bukunya. Kemudian buku kedua adalah Seni Berbicara Pada Anak, Panduan Mendidik Anak Tanpa Ngegas. Ini dia bukunya. Jadi pertanyaannya, kenapa aku memilih dua buku ini untuk aku bandingkan? Sebenarnya nggak ada alasan khusus kenapa dua buku ini, karena mungkin dua buku ini adalah buku yang sebelumnya menarik aku untuk aku baca, dan kebetulan juga kedua buku ini adalah sama-sama buku terjemahan. Yang pas aku baca juga isinya juga nggak jauh beda. Bedanya adalah di gaya penyampaiannya aja ya dari setiap penulis. Jadi makanya ketika aku baca ini dan aku berniat untuk mengulasnya, kalau aku ulas satu persatu aku pikir kayak kesannya malah jadi ngulang bahas buku gitu. Jadi malah aku kepikiran buat nge-review sekaligus dan sekaligus juga ngebandingin kedua bukunya. Oke, dimulai dari buku pertamanya yang berjudul The Danish Way of Parenting. Buku ini adalah buku karya Jessica Joel Alexander, Jessica Joel Alexander, I don't know, dan Iben Dissing Sendal mungkin ya, aku nggak tahu. Aku benar-benar nggak tahu gimana cara pengucapan nama mereka. Jadi kalau kalian tahu dan paham mungkin bisa komen di bawah ya. Ini adalah buku yang pertama. Kemudian buku kedua judulnya adalah Seni Berbicara Pada Anak. Sama ini yang nulis juga orang luar, jadi aku nggak bisa tahu cara pengucapan namanya. Joanna Faber dan Julie King maybe. Itu dia kedua bukunya yang akan kita review dan akan kita bandingkan. Jadi kemudian kalau menurut tahun lahirnya, tahun terbit bukunya, berarti buku Seni Berbicara Pada Anak ini terbit lebih dulu daripada buku The Danish Way of Parenting. Jadi ini tahun 2017, sedangkan buku The Danish Way of Parenting ini tahun 2018. Dan kemudian menurut jumlah halamannya, jelas terlihat kalau buku Seni Berbicara Pada Anak ini memiliki jumlah halaman yang lebih banyak daripada buku The Danish Way of Parenting, karena udah jelas dari bukunya ini jauh banget bedanya ya, tebalnya, kemudian besarnya juga beda banget, kelihatan kali ya. Oke. Ya, buku The Danish Way of Parenting ini ada 147 halaman dan buku Seni Berbicara Pada Anak ini memiliki 398 halaman. Mari kita mulai bahas buku yang pertama. Buku pertama ini adalah buku Seni Berbicara Pada Anak. Ini dia bukunya. Jadi buku ini ditulis oleh penulis yang memang sudah tidak asing dengan dunia pengasuhan. Joanna, salah satu penulisnya, lahir dan dibesarkan oleh ibu yang juga menulis buku tentang anak. Jadi semacam turun-menurun. Hingga akhirnya banyak orang tua minta kelas untuk bertemu dan saling sharing tentang masalahnya dengan anak-anak mereka. Dan lahirlah buku ini. Semua kisah dalam buku ini adalah contoh nyata dan benar-benar terjadi, hanya saja beberapa nama tokoh yang mungkin juga sudah diganti. Buku ini berisi tentang beberapa cerita curhatan para orang tua, para mama, dan hampir semuanya memang sebuah kisah tingkah pola anak-anak yang mereka sulit atasi. Dan penulis menjawabnya dengan solusi yang luar biasa hebat menurut aku pribadi. Jadi buku ini membahas dengan detail beberapa cerita anak, ada sebanyak 399 halaman. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak cerita nyata dari buku ini dari setiap orang tua yang berbeda. Dan bukan tidak mungkin tingkah anak-anak kalian juga mungkin tertulis dalam buku ini. Dari buku ini, akhirnya kita tahu bahwa ternyata kita tidak sendiri menghadapi hal yang sama. Jadi di sini juga terdapat bagian ringkasan dan kesimpulan, kemudian juga ada ilustrasinya. Kalau kalian membaca ini, aku pikir rasanya sangat memudahkan jika memang mau menjiplak secara utuh tentang respon kalian terhadap anak.
karena di sini memang sangat detail dijelaskan bagaimana respon yang sebaiknya dilakukan, bukan berupa teori lagi, tapi berupa contoh kasus yang memang nyata. Dan kemudian kita bahas buku kedua. Ini dia bukunya, The Danish Way of Parenting. Hal yang menarik dari buku ini aku pikir adalah dari judulnya. Judulnya adalah tentang rahasia orang Denmark membesarkan anak hingga menjadi negara paling bahagia. Jadi pertanyaan pertama yang membuat aku penasaran adalah apa yang berbeda dari negara Denmark. Kemudian memangnya ada pola asuh tertentu yang lahir dari suatu negara. Adakah hubungan pola asuh dengan munculnya gelar negara Denmark menjadi negara paling bahagia? Itu yang menjadi pertanyaan pertama, fokus aku awalnya. Nah, setelah aku baca bukunya, buku ini berisi tentang cerita alur bagaimana penulis akhirnya dia menemukan sebuah pola asuh yang berhubungan dengan Denmark. Jadi awalnya Jessica ini sama sekali bukan orang yang peduli dengan anak-anak, tetapi beruntungnya dia akhirnya menikah dengan seorang suami yang orang Denmark. Setelah dia menikah dengan orang Denmark dan mempunyai anak, dia akhirnya menyadari ada perbedaan sikap dan cara dia mengasuh anak dengan suami, yang akhirnya membuat dia makin penasaran tentang pola asuh Denmark. Kemudian penulis kedua yaitu Iben. Iben di sini adalah psikoterapis Denmark yang sudah memiliki pengalaman dan background bertahun-tahun mengurus keluarga dan anak-anak. Jadi singkat cerita, kedua orang ini akhirnya saling bertukar pikiran, berdiskusi, dan mencari tahu apakah pola asuh gaya Denmark benar-benar ada atau tidak. Jadi setelah sekian lamanya dicari, akhirnya kedua penulis ini menemukan sebuah pola yang sudah terjalin ketat dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi kebudayaan orang Denmark. Jadi semakin digali dan semakin tahu, akhirnya semakin jelas terlihat polanya. Sehingga kedua orang ini melahirkan sebuah buku berjudul Cara Mengasuh Anak ala orang Denmark. Nah, penjelasan kedua penulis ini hingga akhirnya melahirkan buku itu juga menjawab pertanyaan aku pada saat menemukan buku ini. Jadi di sini juga dijabarkan bahwa teori yang dituangkan dalam buku ini sudah melewati banyak riset dan juga melewati kajian yang mendukung serta fakta yang ada di lapangan sekitar orang-orang Denmark selama 13 tahun lamanya. Jadi cukup lama. Buku ini juga tidak dimaksudkan untuk meremehkan negara-negara lain, hanya saja penulis berusaha untuk menawarkan melihat dunia dengan kacamata yang berbeda dari lensa Denmark. Nah, itu tadi penjelasan tentang apa yang melatar belakangi lahirnya buku ini. Kemudian, apa isi bukunya? Buku ini berisi tentang penjabaran arti parent dari segi penulis. Jadi P untuk play, A untuk authenticity, R untuk refarming, E untuk empathy, dan N untuk no ultimatum, dan terakhir T untuk togetherness. Jadi di sini aku akan mencoba jelasin secara singkat apa arti makna dari setiap kata tersebut. Jadi untuk kata parent, jadi untuk P pertama adalah play, bermain. Di sini dijabarkan tentang bagaimana pentingnya bermain untuk anak-anak. Jadi yang bahkan kadang orang tua tidak tahu dan merasa bersalah karena tidak mengisi waktu anak-anak dengan les dan segala kegiatan lainnya yang menurut mereka bermanfaat. Jadi banyak orang tua merasa bersalah, bahkan cemas, khawatir jika sang anak hanya mengisi waktunya dengan bermain. Padahal di sini dijabarkan seberapa pentingnya waktu bermain untuk anak. Jadi nggak cuma belajar, les, dan segala kegiatan lainnya yang penting, tetapi bermain itu juga penting. Kemudian huruf A untuk authenticity, autentisitas. Di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa mengenali emosi kita dengan baik, dengan jujur, tidak dengan berpura-pura. Jadi mengakui jika kita tidak sedang baik-baik saja itu bukan hal yang buruk. Hal inilah yang harus kita transfer pada anak tentang bagaimana mereka mengenali emosi mereka dengan baik, sehingga nantinya pengendalian emosi bisa terbentuk. Kemudian huruf selanjutnya adalah R. R untuk refarming. Jadi refarming di sini adalah artinya memaknai ulang. Yang dimaksud di sini adalah dengan memandang sesuatu dari sisi yang lebih positif. Tidak hanya fokus pada tanggapan atau informasi negatifnya, tapi kita belajar untuk memaknai ulang informasi yang ada sehingga anak juga diharapkan bisa mendapat informasi dari sisi positifnya. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf E, E untuk empati. Jadi dijelaskan bahwa saat ini level empati menurun, padahal diungkapkan dalam buku ini empati adalah salah satu faktor penting untuk menjadi pemimpin, pengusaha, manajer, dan juga membuat bisnis yang sukses. Jadi empati itu penting.
Dengan berempati, anak bisa lebih mudah untuk bergaul dalam lingkungan, bisa memahami perasaan orang lain dan lebih respect kepada orang lain. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf N. N untuk no ultimatum. Jadi udah sering banget kita ketahui bahwa terkadang orang tua lebih memilih untuk memberikan ultimatum karena terasa lebih mudah ya, sebagai bentuk hukuman agar anak mau menurut. Jadi biasanya kita jangan begini, nanti Uma nggak ngasih mainan, misal begitu kan. Jadi hal itu memang berhasil dalam jangka pendek. Anak memang mau mendengar karena alasan takut, bukan mau mendengar karena memahami alasan apa kita melarang. Tapi hal itu tidak berlaku dalam jangka yang panjang. Jadi dalam buku ini kita diharapkan bisa menerapkan pengasuhan yang lebih demokratis dan tidak otoriter. Kemudian huruf terakhir adalah huruf T, T untuk togetherness. Jadi orang Denmark terbiasa untuk saling menyediakan waktu untuk bersama keluarga. Keluarga bahagia dan dukungan sosial yang kuat menciptakan anak-anak yang bahagia. Nah, itu dia tadi gambaran ringkas, gambaran singkat tentang kedua buku tersebut. Jadi untuk buku yang pertama memang aku nggak terlalu banyak kejabarin karena isinya tentang contoh kasus dan juga ada penjabarannya, penyelesaiannya langsung. Jadi nggak bisa banyak aku ringkas. Tapi yang pasti untuk beberapa poin kasus, misalnya kalian ngerasa sama kejadiannya dengan apa yang terjadi dengan anak kalian, mungkin ini bisa dijadikan patokan langkah apa yang bisa kalian lakukan, bisa kalian jiplak juga, karena seperti yang aku bilang, buku seni berbicara pada anak itu berbicara tentang contoh kasus yang nyata. Jadi kalau ditanya mana buku yang lebih bagus, mana buku yang lebih aku rekomendasikan, keduanya aku rekomendasikan, karena aku pikir keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi ini pendapat aku ya. Jadi untuk buku pertama aku benar-benar belajar tentang bagaimana aku merespon dengan baik dan apa yang harus aku lakukan jika memang aku memiliki masalah yang sama. Dan untuk buku kedua tentang pola asuh Denmark ini, aku belajar tentang teori yang bisa aku pahami secara umum, secara utuh, secara general. Tapi kalau aku nilai sih, rasa-rasanya aku lebih butuh banyak waktu untuk memahami buku kedua, buku The Danish Way of Parenting. Itu agak kedengarannya sepertinya itu agak alot untuk aku pahami. Jadi butuh waktu untuk bilang oke, aku paham gitu loh. Meskipun keduanya memang sama-sama buku terjemahan ya. Jadi kalian tahu sendirilah bahasa buku terjemahan itu gimana. Jadi agak sedikit sulit untuk dimengerti. Tapi berhubung buku yang pertama ini adalah contoh kasus yang nyata ya, jadi ada penjabaran contohnya, jadi sepertinya lebih gampang untuk aku bayangin dan jadinya lebih gampang aku paham. Dan menurut aku buku ini akan sangat bagus jika digabungkan, jika dibaca bergantian. Jadi bayangin aja ini tentang teorinya, buku The Danish Way of Parenting, ini tentang teorinya. Kemudian buku seni berbicara pada anak ini adalah buku prakteknya. Jadi ini juga menjadi salah satu alasan aku kenapa aku membahas buku ini secara bersamaan dan juga ngebandingkan dua buku ini dalam satu video. Oke, aku pikir udah cukup, itu dulu video dari aku. Semoga gambaran yang sudah aku berikan kali ini bermanfaat buat kalian, terutama buat para orang tua yang mau menambah ilmu parenting. Mungkin kedua buku ini bisa dijadikan saran tambahan buat kalian menambah ilmu. Jadi terima kasih banyak sudah menonton, jangan lupa baca buku, jangan lupa juga jangan salah beli buku bajakan. Sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Assalamualaikum.